Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai psikologi konseling dalam pendekatan humanistik. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Yuninda Treningsi, SPSMPC Psikolog, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Aminul Yakin, yaitu saya sendiri. Kemudian Anissa Septi Atanti, dan yang terakhir ada Rani Hasanah. Filosofi dasar. Nah, hakikat konseling humanistik menekankan renungan filosofi tentang artinya menjadi seorang manusia gitu. Nah, konseling atau konselor humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagaimana manusia itu melihat kehidupan mereka. Nah, mereka ini lebih cenderung untuk berpegang pada perspektif otomistik tentang sifat alami manusia gitu. Nah, pendekatan esensial humanistik ini tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Pada konseling esensial humanistik paling utama adalah hubungan dengan kliennya gitu. Konsep dasar konseling humanistik. Nah, manusia sebagai makhluk hidup yang menentukan sendiri apa yang ia kerjakan dan yang tidak ia kerjakan gitu. Dan ia juga bebas untuk menjadi apa yang ia inginkan. Nah, setiap orang itu bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan apa tindakan yang ia lakukan gitu. Nah, ini dibagi dua lagi menjadi manusia itu tidak pernah statis. Nah, ia selalu menjadi sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, manusia mesti berani untuk menghancurkan pola-pola lama dan menjadi mandiri menuju pola-pola aktualisasi diri gitu. Nah, yang kedua, setiap orang itu memiliki potensi kreatifnya dan bisa menjadi orang kreatif. Kreatif merupakan fungsi universal kemanusiaan yang mengaruh pada seluruh bentuk self expression gitu. Peran konselor. Nah, peran konselor pada konseling humanistik ini adalah konselor itu ditekankan untuk mampu menemukan potensi diri dan keunikan pada konseli gitu. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi konseli dalam rangka memahami dirinya sendiri gitu. Maka yang menjadi pengambilan keputusan adalah konseli, dan sebagai konselor semestinya menghormati pilihan-pilihan yang diambil oleh konseli gitu, karena merupakan tanggung jawabnya sendiri gitu. Nah, maka konselor di sini bertugas untuk membimbing konseli untuk dapat menemukan atau menentukan serta menyadari potensi-potensi yang ada pada diri konseli. Pautic relationship. Letak kekuatan teori Rogers adalah pada helping relationship yang personal. Nah, kondisi hubungan yang dapat membantu perubahan kepribadian klien diantaranya. Yang pertama itu adanya hubungan psikologis antara konselor dan konseli. Yang kedua itu adanya pernyataan incongruence oleh konseli. Kemudian adanya pertanyaan congruence oleh konselor. Yang keempat adanya unconditional positive triggers dan pemahaman yang empatik dari konselor terhadap konseli. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, adanya persepsi konseli terhadap konselor positive trigger dan pemahaman empatik. Teknik konseling. Nah, teknik konseling ini ada 7. Yang pertama itu ada penerimaan, yang kedua ada rasa hormat, yang ketiga mengerti dan memahami, yang keempat ada meyakinkan, yang kelima itu ada dorongan, yang keenam ada pernyataan atau pertanyaan terbatas, yang ketujuh itu memantulkan pertanyaan dan perasaan. Kemudian ada proses konseling. Nah, menurut teori Rogers, ia berpendapat ada 3 fase, yaitu yang pertama itu pengalaman akan meredakan ketenangan. Kemudian yang kedua yaitu adanya pemahaman diri. Yang ketiga itu perencanaan kegiatan selanjutnya. Nah, kemudian fase ini dikembangkan lagi menjadi 12 langkah. Yang pertama itu adalah individu akan datang sendiri kepada konselor untuk meminta bantuan gitu. Yang kedua itu penentuan situasi yang cocok untuk memberikan bantuan oleh konselor. Kemudian yang ketiga, konselor itu menerima, mengenal, dan memperjelas perasaan negatif klien.
Yang keempat itu ada konselor itu memberikan kebebasan kepada klien untuk memukakan masalahnya gitu. Apabila perasaan negatifnya itu dinyatakan seluruhnya, secara berangsur-angsur timbullah rasa positif atau perasaan positif. Yang keenam ada konselor itu menerima, mengenal dan memperjelas perasaan positif klien. Yang ketujuh, pada diri klien timbul pemahaman diri. Yang kedelapan ada pemahaman yang lebih jelas pada diri klien, kemungkinan menentukan kepuasan dan dalam berbuat gitu dan berbuat. Kemudian yang kesembilan adalah timbul inisiatif pada diri klien untuk melakukan perbuatan yang positif. Yang ke-10, adanya perkembangan lebih lanjut pada klien tentang self gitu. Nah, yang 11, timbullah perkembangan tindakan positif dan integritatif pada diri klien. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, klien secara berangsur-angsur merasa tidak membutuhkan bantuan lagi gitu. Batasan konseling dalam pendekatan humanistik itu ada 6. Yang pertama itu bersifat individual. Yang kedua itu proses belajarnya tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dalam dirinya dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga itu sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Yang keempat itu teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kelima itu banyak konsep dalam psikologi humanistik. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai-nilai individualitas. Contoh kasus. Nah, subjek berusia 22 tahun, dia ini belum menikah. Nah, asesmen ini menggunakan wawancara, observasi, TAT, kemudian grafis, skala kecemasan, dan WIS. Nah, hasil asesmen ini menunjukkan bahwa subjek ini memiliki kecemasan akan masa depannya. Dia terlihat dalam penghayatannya bahwa ia ini melakukan kesalahan yang fatal yang tidak termaafkan oleh Tuhan dan orang sekitarnya gitu. Nah, konseling eksistensial humanistik ini menjadi pendekatan pilihan yang diperkirakan mampu untuk membantu subjek mengatasi permasalahannya agar dapat mampu mengganti pemikiran-pemikiran pesimisnya itu menjadi kepribadian dengan pemikiran-pemikiran yang lebih optimis, serta dapat membantu klien atau subjek mengurangi kecemasan mengenai masa depannya yang ia alami. Hasil dari intervensi ini mampu menurunkan skor kecemasan. Kemudian subjek juga mulai produktif dan tidak mengalami keringat dingin saat mengingat masa-masa depannya. Konseling eksistensial humanistik dapat membantu subjek dalam pemaknaan mengenai dirinya sendiri dan permasalahan mengenai eksistensial dengan orang lain, serta kecemasan terhadap masa depannya. Nah, subjek juga mampu memberikan pemaknaan terhadap masalahnya, serta dapat lebih tenang sekarang dan dapat memahami dirinya sendiri dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Oke, mungkin segitu aja penjelasan materi mengenai psikologi konseling dalam pendekatan humanistik. Nah, jika ada kritikan, pertanyaan, dan saran, bisa dilampirkan nanti di Gdrive. Oke, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.